Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7. Kali ini kita akan observasi yang bertepatan di makam Syekh Syarif Hidayatullah. Tetapi orang-orang biasanya menyebutkan bahwa makam Sunan Gunung Jati. Nah, ada apa aja sih di makam Syekh Syarif Hidayatullah ini? Dan apa sejarahnya? Apa saja sejarah-sejarahnya gitu? Dan cara penyebaran Islam di daerah Cirebon oleh Syekh Syarif Hidayatullah ini seperti apa? Nah, simak video ini lebih lanjut. Alhamdulillah, di samping saya sudah ada salah satu kuncen dari makam Syekh Syarif Hidayatullah ini. Boleh tahu nama Bapak? Roni. Oh. Nah, salah satu kuncen ini yaitu bernama Bapak Roni. Bapak, sebelumnya mohon maaf, boleh saya menanyakan satu patah dua patah perihal makam Syekh Syarif Hidayatullah ini? Ya, silakan. Yang pertama, apakah Bapak bisa ceritakan secara singkat dari sejarah berdirinya makam Sunan Gunung Jati ini? Sejarah singkatnya ya. Kalau di sini tuh dulunya dibangun untuk sebagai, kalau sekarangnya pondok pesantren, sebagai tempat buat ngaji, belajar ilmu agama, untuk pusat pembelajaran lah sekitar rakyat sini. Astana namanya. Astana. Iya. Oh, berarti dulunya itu pesantren ya gitu ya? Iya. Tempat talabul ilmi ya. Kalau sekarang sudah jadi pemakaman ya gitu ya. Nah, itu sejarah singkatnya dari makam Syekh Nur Jati ini. Terus pertanyaan yang kedua, nah, siapakah sih sebenarnya Sunan Gunung Jati dan bagaimana peran beliau dalam menyebarkan agama Islam di Cirebon ini, Pak? Dari awal Ya. Sunan Gunung Jati itu cucu dari Prabu Siliwangi, anak dari Nyai Mas Rara Santang sama Syekh Abdullah. Itu mereka ketemu di Mesir atas tuntunan dari Syekh Datul Kahfi, guru dari Nyai Mas Rara Santang. Mereka ketemu, menikah, punya dua anak, Sunan Gunung Jati sama satunya kayaknya lupa saya, Syekh Nur Jati atau siapa gitu. Terus yang satu Sunan Gunung Jati disuruh nerus tahta di sana, tidak mau, beliau hanya mau pulang ke Indonesia, ke Jawa. Jadilah beliau di sini menyebarkan agama Islam. Dulu ini dibabat sama uaknya, Pangeran Cakrabuana. Dibangun sama beliau keraton Kesultanan Cirebon, tapi beliau tidak menjabat. Yang menjabat itu langsung Sunan Gunung Jati. Tapi itu dakwahnya melalui tradisi apa? Ya kan ada yang pakai wayang golek, wayang kulit tuh. Kalau Sunan Gunung Jati itu dakwahnya nggak pakai kegituan, cuman beliau ikut terjun ke masyarakat, memahami situasi di sana, lalu membaur, jadi lebih gampang istilahnya. Nah, itu Sunan Gunung Jati dan cara penyebaran di wilayah Cirebon. Ya, intinya beliau itu berbaur dengan masyarakat dan ya akrab dan alhamdulillah beliau bisa mengajak orang-orang warga sekitarnya. Dan selanjutnya pertanyaan dari kita, apa saja peninggalan atau sejarah yang masih dijaga di kawasan makam ini, Pak? Oh, banyak, Mas.
banyak. Ini contohnya salah satunya ini. Oh iya, ini Ini Balai Pelayanan namanya. balai pelayanan ya. Dulu digunakan untuk menyolatkan jenazah yang dari keraton ya. Sama yang satunya di dalam itu khusus buat family aja, bukan buat umum. Berarti ini tuh dulunya suka buat ini ya, sholatin jenazah ya di sini tuh. Buat Tempat jenazah. Oh iya iya. Nah, banyak katanya tuh peninggalan bersejarah dari makam ini tuh. Lanjut, adakah waktu-waktu tertentu di mana makam ini paling ramai dikunjungi, Pak? Ada, masih ada. Ada. Khususnya di malam Jumat Kliwon. Oh iya. Itu pasti rame, padat sama peziarah. Terus kalau bulan Mulut sama bulan Syawal itu siang malam Siang malam ya. pasti rame. Nah, di malam Jumat Kliwon itu banyak sekali penjara-penjara yang datang ke makam Syekh Nurjati ini tuh. Syekh Syarif Hidayatullah. Banyak. Di bulan Kliwon, di Jumat Kliwon, lalu di bulan Mulud. Nah, itu banyak sekali penjara-penjara yang datang ke sini tuh. Lalu, adakah ritual atau tradisi, Pak, khusus yang dilakukan di makam setiap tahun ya, Pak? Ada. Oh, ada. Yang khususnya ada 2. Namanya yang itu tadi pas bulan Syawal itu ada Grebek Syawal namanya. Gerobak. Grebek. Oh, gerbek sawal. Iya, 1 minggu setelah Lebaran. Itu Sultan dari Kanoman ke sini nyekar istilahnya. Kalau kita keluarga nyekar ke makam keluarga. Nah, ini beliau ke sini. Nah, itu tradisi dari ya khusus di makam Sunan Syekh Syarif Hidayatullah ini. Nah, sekian dari saya. Kami dari kelompok 7 mohon maaf dari segala kekurangannya, dan kami berterima kasih kepada Bapak Iya, sama-sama. yang sudah meluangkan waktunya demi kita bersama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu dia hasil observasi dari kami sebagai kelompok 7. Semoga hasil observasi ini kita semua yang tadinya tidak mengetahui tentang sejarah-sejarah atau segala-galanya tentang Syekh Syarif Hidayatullah menjadi tahu, yang tahu bisa menjadi lebih tahu. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.